Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya membahas lagi tentang saham MIPO, yaitu PT Men Teknologi Indonesia Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu MEN. Nah, ini adalah perusahaan teknologi, yaitu perusahaan penyedia GPS tracker, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, yaitu penyedia jasa penyewaan dan penjualan GPS serta konsultasi, pemrograman dan manajemen fasilitas komputer, teman-teman, untuk penyedia perusahaan MEN ini, teman-teman. Lalu untuk pangkat aktif perusahaan mencapai lebih dari 3.500 unit di seluruh Indonesia dan sudah dipercaya lebih dari 100 perusahaan. Nah, ternyata sudah banyak aktif, teman-teman, menggunakan GPS ini, teman-teman. Dan lebih 100 perusahaan yang telah menggunakan GPS ini memiliki aplikasi pendukung untuk monitoring GPS bernama Acu GPS yang bisa diunduh untuk smartphone dan PC. Nah, jadi kita bisa unduh, teman-teman, untuk aplikasinya. Jadi kita bisa memantau di mana sih pergerakan, misalkan kita letakkan GPS-nya di motor atau mobil. Nah, kita bisa memantau, teman-teman, ketika misalkan motor atau mobil kita hilang. Itu dia. Nah, itu dia, teman-teman, untuk ringkasan dari perusahaan emiten PT Men Teknologi Indonesia Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten MEN. Nah, untuk alamatnya yaitu di Mall Amsado, lantai 5 nomor 9F, Jalan Profesor Dr. Satrio Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 12940. Untuk situs perusahaan emiten yaitu http://mengroup.id. Nah, itu dia, teman-teman, alamat dan situs perusahaan emiten ini. Oke, kita start dulu, teman-teman, sebelum kita melihat nama tuh IPO ini, yaitu informasi perusahaan IPO ini. Nah, oke, yang pertama sekali, jumlah saham yang akan ditawarkan adalah 430.200 per lembar saham dari total saham yang dicatatkan, yaitu 30%. Harga penawaran rentangnya di harga 75 sampai 80. Untuk dana deploy yaitu sekitar 32,3 M sampai 34,4 M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 7 sampai 31 Maret tahun 2023. Untuk penawaran umum kalau jadi di tanggal 20 April sampai 14 April tahun 2023. Untuk penjatahan sahamnya di tanggal 14 April tahun 2023. Nah, kalau misalkan fix untuk tanggalnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia di tanggal 18 April tahun 2003. Nah, lalu untuk underwriter-nya atau pengawas saham ini yaitu IU, Indo Capital Sekuritas. Nah, dengan bersamaan ini, teman-teman, jika kita mempunyai 3 saham akan mendapatkan 2 waran. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pesan 3 lot saham akan mendapatkan 2 waran. Nah, itu dia. Oke, dan ini juga masuk ke saham akreditasi, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, rencana penggunaan dana. Yang pertama, sekitar 1,7 M akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang pokok pihak ketiga. Nah, ternyata ini digunakan untuk bayar utang, teman-teman, tapi sebagian. Sekitar 12,4 M akan digunakan untuk belanja modal, Nah, lalu sekitar 2 M akan digunakan untuk menyewa bangunan yang nantinya akan digunakan perusahaan sebagai cabang dan service point center baru yang berlokasi di Medan, Cikarang, Batang, Jawa Tengah, dan Surabaya. Dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk rencana penggunaan dana ini lumayan cukup menarik, teman-teman. Tapi ada sebagian untuk bayar utang, teman-teman. Tapi bayar utangnya ini kecil. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus tahu dulu, teman-teman, untuk pemegang sahamnya nih. Nah, kita harus tahu dulu pemegang saham lamanya sebelum dibagi ke masyarakat. Nah, jadi untuk nilai nominal 10 per saham. Artinya sebelum IPO ini harganya itu 10 per saham. Oke, kita akan lihat di setelah penawaran umum atau setelah IPO nanti. Ini dia. Untuk pemegang lamanya, pemegang sahamnya yaitu Michael Halim Mulyanto BSC MBA. Nah, jumlah sahamnya yaitu sekitar 550.090.000 lembar per saham. Untuk edek mana yaitu sekitar 30%, yaitu 301.140.000 jumlah lembar saham. Lalu untuk Dr. Insinyur Agus Mulyanto sekitar 15%, yaitu sekitar 150.570.000 lembar saham. Dan lalu dibagi ke masyarakat nanti yaitu sekitar 30%, yaitu 430.200.000 lembar saham. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi modal yang didapatkan dari store nanti adalah sekitar 1.434.000.000. Itu dia. Oke, itu dia untuk pemegang sahamnya. Kita lanjut. Nah, untuk laporan keuangan, teman-teman. Nah, kita lihat di tanggal 31 Desember ya. Di tahun 2020 untuk pendapatannya ternyata mengalami peningkatan ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke laba bruto saja. Ternyata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, 20 ke 2021 meningkat ya.
Nah, lalu untuk ke 2022 ternyata lumayan meningkatnya. Nah, yang tanda bintang ini tidak diaudit ya tuh. Untuk laba usaha juga mengalami peningkatan teman-teman. Nah, ini dia. Meskipun kemarin ada corona sini, nyata ini tidak ada sebelumnya di tahun 2019, tapi dia buat di 2020, jadi kelihatan lumayan meningkatnya. Oke, untuk jumlah laba sebelum pajak juga pastinya meningkat juga. Lalu untuk laba bersihnya kita lihat teman-teman, dari tahun ke tahun kita bisa simpulkan pastinya lumayan besar teman-teman dari tahun ke tahun. Nah, jadi laba untuk perusahaan ini ternyata mengalami peningkatan teman-teman untuk pendapatannya. Oke, kita lihat untuk arus kasnya teman-teman. Untuk aset ancalnya. Untuk jumlah aset ancalnya kita lihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan juga. Nah, untuk liabilitas dan ekuitasnya kita cek juga. Untuk jumlah liabilitasnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nah, di tahun 2022 mengalami penurunannya. Ini dia. Oke, untuk jumlah ekuitasnya juga dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan. Di tahun 2020 nyata ada mengalami penurunan sedikit. Dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan teman-teman. Itu dia. Oke. Nah, teman-teman bisa cek sendiri untuk di prospektusnya gimana. Nah, ini saya ambil secara singkatnya saja ya. Kita lihat dari tahun ke tahun teman-teman, dari pendapatan dan labanya itu. Oke. Kita masuk ke Paulus Semen ini teman-teman. Untuk harganya, main rentangnya dari 75 sampai 80. Untuk PWP-nya yaitu 9,34 kali, dan untuk di rentang 80 yaitu 9,96 kali. Untuk pelnya 137,7 dan 146,8 ini. Dan BP-nya 8,02 dan sama untuk di harga rentang 80 juga sama 8,0246. Dan juga sama di 7580 yaitu 8,5 dan lainnya juga sama 6,7. EPS juga sama 0,4. Nah, jumlah sahamnya pasti sama ya, ekuitasnya, laba bersih dan total hutang. Dan market cap ketika saat listing nanti kalau di harga 75 maka akan mendapatkan 107 M. Kalau di 80 yaitu 114 M. Itu dia. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Menurut saya kinerja perusahaan main ini dari tahun ke tahun pastinya mengalami peningkatan dari segi laba pendapatan dan laba usaha, di mana pengguna GPS meningkat. Nah, kita lihat tadi sudah banyak pengguna GPS kan tadi, ada 3.500 dan dipercaya dari 100 perusahaan itu. Tujuan penggunaan dana ini sebagian kecil bayar hutang tadi, kecil banget bayar hutangnya. Tapi sisanya tadi modal kerja teman. Nah, lalu untuk underwater dari Ipomen ini ada UI, secara horizontal UI ini teman. Nah, kita lihat untuk AMS kemarin dia ditutup merah. Nah, ini kan saham aktualisasi meskipun ada waran teman. Itu dia. Ini juga ALB kali ya, bukan aktualisasi tapi pengembangan tetap ALB dia. Ini juga MK juga merah tuh. Jadi secara horizontal untuk underwater ini kurang menarik teman. Dan juga kita tahu teman, ini adalah saham aktualisasi. Ini adalah risikonya lumayan tinggi teman. ALA dan LB simetri yaitu 10%. Jadi meskipun ada waran mungkin masih ketutup untuk namanya itu kerugiannya teman untuk di hari pertama. Kalau di hari kedua kemungkinan kecil tidak lagi namanya itu untung. Kemungkinan besar kita tuh mengalami kerugian teman di hari keduanya. Nah, jadi kalau di hari pertama kita bisa keluar, misalkan dia menurun merah atau mendekati ALB, kita keluar dan kita jualannya, kita tetap cuan. Tapi kalau misalkan dikunci lock ALB, kita belum sempat jual untuk induknya, tapi sudah jualannya, besok dikunci lagi ALB, itu tidak lagi cuan tapi mengalami loss teman-teman. Nah, tapi perlu diingat juga teman-teman, untuk tentang harga 7580 ini dari seginya nih bagus teman-teman, karena ada juga kemarin teman-teman seperti saham Euro juga rentangnya sama, tahunnya dari awal dia naik terus dia teman-teman. Nah, meskipun awalnya mungkin merah dia, tapi selanjutnya naik terus dia. Nah, dia sampai mentoknya 400 kemarin tuh. Nah, apakah main ini juga sama seperti Euro atau sama seperti nah itu saham teknologi juga seperti chip tidak ada waran, dia hari pertama 100 sampai 4 kali, dia tuh turun, dia mengalami merah, terus dia naik terus sampai harga terakhir adalah 1450.
Wow, itu sangat lumayan teman-teman. Tentang harga kemarin itu di 160-an, agak salah. Nah, apakah main selanjutnya seperti chip atau euro, atau malah sebaliknya seperti saham akreditasi AMS ditutup merah? Nah, kita lihat nanti saat pada listing ini teman-teman. Ingat teman-teman, semuanya ada risiko, apalagi saham akreditasi ini risikonya ALB-nya 10%, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk kesimpulan dan analisa untuk kinerja saham main ini teman-teman. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Nah, silakan teman-teman untuk lebih lengkapnya baca PowerPoint-nya. Nah, ini karena saya sudah singkat semuanya dalam PowerPoint ini. Kalau teman-teman minat untuk pesan, silakan pesan. Kalau tidak, skip saja. Karena saya tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual. Nah, kalau menurut saya sih, saya ada masuk. Mungkin tidak banyak, tapi sedikit. Oke, mungkin itu saja sih untuk video saya teman-teman. Bagaimana sih analisa tentang saham main ini untuk IPO. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.